membimbing. Sebab selain daripada berfungsi sebagai seorang suami, dia juga adalah guru daripada istrinya. Kalau dia tidak bisa membimbingnya secara langsung, setidaknya doronglah istrinya untuk ikut menghadiri pengajian, majelis-majelis taklim, bergaul dengan ustazah-ustazah, sehingga terdapatlah peningkatan pengetahuan. Paling kurang pergaulannya bertambah luas, cakrawala pandangannya juga tidak jadi sempit karenanya. Sebaliknya, peluang ini pun harus dimanfaatkan oleh istri dengan sebaik-baiknya, dengan niat yang ikhlas keluar dari rumah untuk mencari ilmu pengetahuan. Yang repot kadang-kadang dari rumah berangkat ngaji, sampai di pengajian suaminya diakur-akurin. Atau tetangganya jadi bahan gunjingan. Ngajinya cuma setengah jam, ngomongin orangnya sejam setengah. Ini malaikat bingung, kacau amat ya orang. Ini yang kadang-kadang menimbulkan hal-hal yang negatif, padahal keluarnya dari majelis taklim, keluarnya dari pengajian. Tapi kalau di pengajian yang dilihat adalah gelang temennya, anting temennya, rantai temennya, lalu walaupun nggak tahu belaga, tahu baru dapat berita burung, katanya si Ano, oh iya anu. Saudara hadirin yang saya muliakan, akhirnya nanti kan suami jadi pegel. Lu kok disuruh ngaji bukan mikir bener, pulang malah gua digonggong-gonggong minta gelang, bagaimana? Rupanya tidak memanfaatkan peluang yang diberikan itu seperti yang seharusnya. Jadi kalau memang seorang suami tidak bisa membimbing istrinya dalam arti meningkatkan ilmu pengetahuannya, doronglah dia, berikan kesempatan untuk menghadiri pengajian, majelis-majelis taklim yang akan lebih membuka nuansa pergaulan, lebih meluaskan pandangannya, dan ada refreshing. Nah, ini penting. Apakah kita suami ini pernah membayangkan bagaimana kalau kita 1 kali 24 jam mesti ada di rumah saja? Tiap hari menghadapi yang itu juga. Apa tidak timbul kejenuhan? Kalau kita begitu, apa istri kita juga tidak begitu? Karena itu sangat bijaksana kalau ada waktu luang, Boya ajaklah istri dan anak-anak makan di rumah makan. Kalau ada kelebihan rezeki loh ini ya. Tapi jangan maksa-maksa. Karena terlalu ingin lalu ngutang dulu sama temen. Itu juga nggak betul. Niatnya baik, cuma ngutangnya itu nanti yang jadi nggak betul. Ya, refreshing, relax, santai. Apa itu ke Taman Safari, apa itu ke Bogor. Supaya istri ini merasa ada selingan dalam hidup. Tidak jenuh, tidak monoton. So kalau dia jenuh, akhirnya kan wah, ublek-ublek di depan dapur mulu. Saudara hadirin yang saya muliakan, kejenuhan ini pada suatu saat kan akan meledak. Nah, kalau meledak tanpa tersalurkan, dia akhirnya akan mencari saluran sendiri. Iya kalau positif, kalau negatif, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un jadinya. Oleh karena itu, seorang suami yang baik berkewajiban meningkatkan pengetahuan istrinya. Sebab boleh jadi istri tidak melaksanakan kewajiban karena tidak tahunya. Nah kalau istri nggak tahu, jangan digoblok-gobloki. Mestinya dibimbing, diberikan kesempatan ngaji. Kamu sih disuruh gini aja kok nggak bisa, emang goblok aku nih. Memang bukan dibimbing malah digoblok-gobloki. Lalu istri kan apa ya? Bahasa Prancisnya nelongso. Apa nelongso? Narik diri. Apa katanya? Gue tahu lu goblok, lu nggak kawin sama gue. Nah, atau pada kata yang lebih nggak enak, gue digoblok-goblokin juga, dipakai juga. Nah, kan lebih nggak enak lagi tuh. Jadi saudara-saudara, hal-hal yang memerlukan kesabaran ini memang menuntut kedewasaan dari seorang suami.
Dia kalau baru 1-2 bulan berumah tangga, segalanya masih menjanjikan dan menyanyikan keindahan. Tapi makin hari kita bergaul di rumah tangga, kita makin tahu karakter, mental, watak daripada istri. Kekurangannya mulai kelihatan, keburukan wataknya mulai nampak. Dikala itulah kita sebagai suami harus dewasa, sabar, membimbing mereka. Kalau waktu 2-3 bulan pertama di rumah tangga namanya honeymoon, segalanya indah, mana ada kekurangan. Masa keasinan, lezat. Nasi kekerasan, asyik. Segalanya nggak pernah salah, selalu betul. Suami istri masa keasinan, lihat si suami melotot makan, nanya, "Bang, sayur keasinan?" Enggak. Soal keasinan bagus, keasinan masih bagus. Kenapa? Udah endah aja. Tapi mampukah ini bertahan? Ini yang jadi masalah, mempertahankan suasana kebaruan itu. Saudara hadirin yang saya muliakan, yang ketujuh, kewajiban suami ini, suami yang baik memberi kesempatan kepada istri untuk nengok, bersilaturahmi dengan orang tuanya, kerabatnya, atau tetangganya. Walaupun nanti ya, istri tidak boleh menggunakan ini secara salah. Karena apa? Karena orang tua dan mertua itu cuma istilah. Hakikatnya ya sama, yang mertua ya orang tua. Siapa lagi orang tua? Itu cuma satu istilah. Perbedaan istilah tidak harus menyebabkan kita berbeda sikap. Jangan kalau mertua yang datang, suami curiga. Kalau istri didorong-dorong, Babelu tuh datang. Babelu katanya. Lalu belum apa-apa sudah berusaha biasa, Babelu. Biasa katanya. Nah, biasa ini sudah gak enak tuh. Biasa datang bawa jeruk, pulang minjem duit. Allahu Akbar. Ini kan sudah menanamkan rasa gak enak. Malah akan lebih baik kalau mertua yang datang, suami menyambut lebih dahulu. Tidak akan nampak kecintaannya. Tidak lagi membedakan antara mertua dengan orang tua, karena cuma sekedar istilah. Memberikan kesempatan. Dan seorang istri pun, walaupun akan ke rumah orang tuanya sendiri, izin suami itu wajib.